Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Miftahul Jannah dengan NIM G201230056. Saya Nur Anissa dengan NIM G201230004. Saya Aisyah Dekarim dengan NIM G201230018. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah data mining dengan membahas studi kasus, prediksi, harga bahan pokok, beras per kilogram. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke bagian latar belakang studi kasus. Harga beras merupakan salah satu indikator utama kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai bahan pokok utama yang dikonsumsi hampir oleh seluruh lapisan masyarakat, perubahan harga beras sekecil apapun dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, pemantauan dan prediksi harga beras secara akurat sangat penting bagi instansi pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Prediksi ini membantu menentukan strategi stabilisasi harga, pengendalian stok cadangan beras, serta kebijakan subsidi atau distribusi jika diperlukan. Selanjutnya, tujuan studi kasus ini yaitu untuk memprediksi harga beras 3 hari ke depan berdasarkan data harian. Kita masuk ke bagian deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga beras yang diambil dari periode 12 Juli sampai 20 Oktober 2025, di mana terdiri dari dua variabel utama, yaitu date atau tanggal yang menunjukkan waktu pengamatan setiap data, dan rice price IDR ini merupakan harga beras per kilogramnya. Kemudian, sumber data berasal dari Dinas Perdagangan atau simulasi data harian yang menggambarkan pergerakan harga beras secara realistis selama periode tersebut. Kemudian dapat dilihat pada tabel di samping ditampilkan contoh data yang digunakan dalam penelitian. Di sini saya hanya menaruh 10 data. Pada tabel ini memperlihatkan bahwa harga beras berfluktuasi secara perlahan dari hari ke hari, dengan kecenderungan meningkat tipis setiap harinya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, saya akan menjelaskan algoritma apa yang akan kami gunakan pada studi kasus kami dan mengapa kami mengambil algoritma tersebut. Jadi, algoritma yang kami gunakan itu adalah ARIMA atau singkatan dari Auto-Regressive Integrated Moving Average, yang mana itu adalah algoritma statistik yang digunakan untuk memprediksi data deret waktu atau time series, yaitu data yang berubah seiring waktu seperti harga, penjualan, suhu, atau inflasi. Nah, model ini bekerja dengan cara menganalisis pola masa lalu dari suatu data untuk memprediksi nilai di masa depan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep dasar algoritma ARIMA PDQ. Nah, secara umum, model ARIMA ini dilambangkan sebagai ARIMA PDQ yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada AR atau autoregresif, itu dilambangkan dengan P. Nah, jadi autoregresif ini merupakan nilai sekarang yang bergantung pada nilai masa lalu. Komponen ini menyatakan bahwa nilai saat ini atau XT dipengaruhi oleh nilai-nilai masa lalu, sehingga rumus dasarnya itu adalah XT sama dengan Pi1 dikali XT kurang 1 ditambah Pi2 dikali XT kurang 2 sampai dengan Pi P dikali XT kurang P ditambah Epsilon T, yang mana Epsilon T ini adalah error atau residu. Nah, kedua itu ada I atau integrate yang dilambangkan dengan D, yang mana komponen ini melakukan differencing sebanyak D kali untuk membuat data menjadi stasioner. Artinya, data tidak lagi memiliki tren atau pola tertentu. Jadi, rumus diferensinya itu adalah XT itu sama dengan YT dikurang YT kurang 1. Sehingga data hasil differencing digunakan untuk
analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada MA atau Key atau Moving Average. Nah, ini adalah nilai sekarang itu dipengaruhi oleh error masa lalu. Atau komponen ini menyatakan bahwa nilai saat ini dipengaruhi oleh error atau kesalahan prediksi dari masa lalu. Itu rumusnya XT sama dengan epsilon T ditambah theta 1 dikali epsilon T kurang 1 sama sampai dengan theta Q dikali epsilon T kurang Q. Maka model lengkap ARIMA dapat ditulis sebagai gabungan ketiga komponen tadi di atas. Dengan model lengkapnya yaitu YT aksen itu sama dengan Pi1 dikali YT kurang 1 aksen ditambah theta 1 dikali epsilon T kurang 1 ditambah epsilon T. Dengan YT aksen itu sama dengan YT dikurang YT kurang 1 dan itu adalah hasil diferensi. Nah, di sini ada bentuk umum model ARIMA. Secara matematis, model ARIMA ditulis sebagai Pi dikali B dikali 1 kurang B pangkat D YT sama dengan C ditambah theta B dikali epsilon T. Yang mana YT itu adalah nilai data pada waktu ke T, epsilon T itu error atau residu, sedangkan Pi B sama dengan 1 dikurang Pi1 dikali B dikurang Pi2 dikali B kuadrat dikurang sampai dengan Pi P dikali B pangkat P. Ini adalah bagian autoregresif. Kemudian ada theta B itu sama dengan 1 ditambah theta 1 dikali B ditambah theta 2 dikali B kuadrat sampai dengan ditambah theta Q dikali B pangkat Q. Nah, ini adalah bagian dari moving average. Selanjutnya itu ada 1 dikurang B di pangkat D. Nah, ini adalah operator differencing untuk membuat data stasioner. Dan terakhir itu ada B, yaitu operator backshift, artinya BYT itu sama dengan YT kurang 1. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan ARIMA. Yang pertama itu identifikasi model persebaran data yang ada pada studi kasus. Nah, yang pertama itu identifikasi model. Nah, ini uji stasioner data menggunakan Augmented Decoupled atau ADF untuk menentukan apakah data perlu di-differencing. Kemudian setelah itu kita akan menentukan estimasi parameter atau PDQ itu berdasarkan pola autorelation function atau ACF dan partial autorelation function atau PACF. Selanjutnya itu kita akan menguji stasioner. Nah, di sini kita akan cek apakah residu dari model adalah bersifat acak atau white noise. Dan yang terakhir itu kita akan melakukan prediksi atau bisa dibilang forecasting menggunakan model ARIMA yang sudah sesuai dengan prediksi di masa depan. Selanjutnya, alasan mengapa kami memilih algoritma ARIMA sebagai algoritma pada studi kasus kami, yaitu prediksi harga beras. Yang pertama, algoritma ini mampu menangani data yang tidak stasioner. Yang kedua, cocok untuk data deret waktu dengan pola sederhana seperti studi kasus kami. Yang ketiga, itu efisien untuk jumlah data yang tidak terlalu banyak, karena data kami hanya ada sekitar 101 data. Yang keempat, itu mampu menangkap pola tren jangka pendek. Yang kelima itu mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Baik, kita lanjut dalam penjelasan step by step algoritma ARIMA yang kami gunakan secara matematis. Yang pertama yaitu persiapan data deret waktu, di mana data deret waktu ini dari studi kasus yang kami gunakan.
Di sini data yang digunakan adalah harga beras harian, di mana YT sama dengan harga beras pada waktu ke T. Kemudian yang kedua yaitu uji stasionaritas, di mana atau biasa kita kenal dengan augmented Dickey-Failure test, di mana sebelum membangun model ARIMA, data yang kita gunakan yaitu harus stasioner. Artinya, nilai rata-rata dan varians tidak berubah terhadap waktu. Di mana uji ADF ini atau Augmented Decay-Failure Test ini memiliki hipotesis. Yang pertama yaitu H0, data tidak stasioner atau mengandung akar unit. Kemudian itu H1, di mana diasumsikan dia itu sudah data stasioner. Baik, kita lanjut ke persamaan ADF atau Augmented Decay-Failure Test, di mana delta YT sama dengan alfa ditambah beta T ditambah gamma YT min 1 ditambah sigma I dari 1 sampai P, delta I dikali delta YT minus I ditambah epsilon T. Kemudian yang ketiga yaitu differencing atau komponen I sama dengan 1. Differencing dilakukan untuk menghilangkan tren, di mana rumusnya yaitu XT sama dengan YT dikurang YT minus 1. Di mana differencing ini dilakukan ketika studi kasus kami itu, datanya itu tidak stasioner atau non-stasioner. Ketika data studi kasusnya kami itu terbaca dia tidak stasioner, maka akan dilakukan differencing di mana komponen I sama dengan 1. Namun, ketika studi kasus kami itu digunakan, kemudian dia langsung baca bahwasanya datanya itu stasioner, maka tidak perlu lagi dilakukan differencing komponen I sama dengan 1. Nah, sementara dalam studi kasus kami ini, differencing atau komponen I-nya itu, sementara dalam studi kasus kami ini, uji stasionernya itu terbaca bahwasanya datanya itu belum stasioner atau non-stasioner. Maka kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu differencing atau komponen I sama dengan 1. Differencing dilakukan untuk menghilangkan tren, di mana fungsinya yaitu rumusnya yaitu XT sama dengan YT dikurang YT minus 1, di mana XT adalah selisih harga antar hari. Kemudian, jika hasil ADF test pada XT menunjukkan P value kurang dari 0,05, maka data tersebut stasioner, dan deret XT siap digunakan untuk tahap pemodelan AR dan MA. Kemudian kita lanjut ke step keempat, yaitu komponen autoregresif, di mana AR sama dengan 1. Bagian AR sama dengan 1 merepresentasikan ketergantungan nilai XT terhadap nilai sebelumnya, yaitu XT minus 1. Di mana kita memiliki rumus XT sama dengan C1, XT minus 1 ditambah epsilon T. Di mana dari rumus itu tadi, C1 yaitu koefisien autoregresif, di mana mengukur pengaruh nilai sebelumnya. Kemudian epsilon T yaitu error acak atau residu pada waktu ke T. Di mana model tadi berarti sebagian nilai sekarang berasal dari nilai sebelumnya ditambah error acak. Setelah kita dapat nilai AR-nya, kita lanjut ke step kelima, yaitu komponen moving average atau biasa disingkat dengan MA atau MA. Bagian MA1 memperhitungkan pengaruh error masa lalu, di mana rumusnya yaitu XT sama dengan theta 1, XT minus 1 ditambah epsilon T, di mana keterangannya yaitu theta 1 yaitu koefisien autoregresif, mengukur pengaruh nilai sebelumnya, epsilon T adalah error acak saat ini. Kemudian model ini mengasumsikan bahwa kesalahan prediksi di masa lalu ikut memengaruhi nilai sekarang. Kita lanjut ke step ke-6, yaitu kombinasi model AR dan MA menjadi ARIMA, di mana ini adalah algoritma yang kami gunakan, yaitu algoritma ARIMA. PDQ-nya itu kita gunakan P-nya 1, D-nya 1, dan Q-nya 1. Tadi kita menggunakan
differencing, di mana setelah dilakukan differencing, di mana I sama dengan 1, model gabungannya menjadi 1 dikurang psi 1 dikali beta dikali 1 min B dikali YT, di mana sama dengan 1 ditambah theta 1 dikali B dikali epsilon T. Atau ketika kita jabarkan, YT dikurang YT minus 1 sama dengan psi 1 dikali YT minus 1 dikurang YT minus 2 ditambah epsilon T ditambah theta 1 dikali epsilon T minus 1. Di mana B adalah operator backshift, di mana BYT atau sama dengan YT minus 1. Kemudian, psi 1 yaitu parameter autoregresif, kemudian theta 1 yaitu parameter moving average, kemudian epsilon T adalah komponen error acak. Baik, kita lanjut ke step yang ketujuh, yaitu estimasi parameter dengan maksimum likelihood estimation, yang disingkat dengan MLI. Metode MLI mencari nilai psi 1, theta 1, dan sigma kuadrat, yang memaksimalkan fungsi likelihood, di mana rumusnya yaitu L psi 1, theta 1, sigma kuadrat sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai T, 1 dibahagi akar dari 2 pi sigma kuadrat eksponen minus eksponen T kuadrat dibahagi 2 sigma kuadrat. Di mana langkahnya yaitu Arima menghitung serangkaian error eksponen T dari model, kemudian log likelihood dihitung, di mana rumusnya yaitu ln L sama dengan minus T per 2 ln 2 pi sigma kuadrat dikurang 1 per 2 sigma kuadrat sigma T sama dengan 1 sampai T eksponen T kuadrat. Kemudian, proses optimasi numerik, misalnya Newton Raphson, dilakukan untuk mencari parameter yang memaksimalkan log likelihood. Metode ML ini memberikan estimasi parameter yang paling efisien dan tidak bias jika asumsi normalitas terpenuhi. Step yang terakhir yaitu prediksi atau forecasting. Setelah beberapa step sudah dijalankan, maka kita sudah bisa lanjut ke step prediksi atau forecasting, di mana setelah parameter diperoleh, model digunakan untuk memprediksi nilai masa depan, di mana memiliki rumus YT plus H sama dengan YT plus H-1 ditambah psi 1 dikali YT plus H-1 dikurang YT plus H-2 ditambah theta 1 epsilon T ditambah H-1 dengan sama dengan 1, 2, 3, yaitu untuk memprediksi 3 hari ke depan. Di mana setelah step by step algoritma ini dijalankan, output yang diharapkan yaitu prediksi mencakup nilai prediksi harga beras 3 hari ke depan dan interval kepercayaan, di mana untuk memperlihatkan ketidakpastian model. Baik, jadi setelah kami menjelaskan studi kasus kami, lalu menjelaskan algoritma yang kami gunakan dan alasannya, serta step by step dari algoritma yang kami gunakan, selanjutnya saya akan masuk menjelaskan kode dari algoritma yang kami gunakan dengan memprediksi harga beras di 3 hari ke depan. Di sini pada baris pertama itu ada kode pertama, ada import NumPy as NP, yang mana ini maksudnya kami akan memanggil library NumPy dan memberi alias NP ini agar mudah digunakan. Nah, NumPy ini digunakan untuk operasi numerik seperti membuat array, menghitung rata-rata, varians, logaritma, dan fungsi matematis lainnya. Dan untuk import pandas itu juga sama seperti NumPy, kami memanggil library pandas dan memberi alias PD agar mudah digunakan.
Nah, pandas ini sangat berguna untuk bekerja dengan data berbentuk tabel seperti Excel, seperti data kami yaitu Excel. Dan ini digunakan untuk membaca data, mengelola kolom dari baris data, mengatur indeks, misalnya tanggal, terus analisis dan transformasi data. Selanjutnya ini ada import matplotlib. Maksud kode import matplotlib pyplot as PLT ini sama, ini dialiaskan menjadi PLT. Ini untuk maksudnya mengimpor modul pyplot dari matplotlib dengan alias PLT, yang mana modul ini digunakan untuk visualisasi atau grafik seperti membuat plot garis, batang, atau scatter. Selanjutnya di sini ada from stats models. Ini kode ini itu maksudnya kami akan memanggil fungsi add fuller dari model stat tools. Ini digunakan untuk menentukan apakah perlu dilakukan differencing dalam model ARIMA dengan parameter D. Selanjutnya di sini ada from skippy optimize import minimize. Ini maksudnya kami mengambil fungsi minimize dari modul skippy optimize untuk digunakan mencari nilai parameter terbaik yang meminimalkan suatu fungsi, atau misalnya fungsi negatif low likelihood dalam ARIMA MLE. Di sini dipakai untuk estimasi parameter P, theta, dan sigma secara maksimum likelihood estimation atau MLE. Lanjut, saya masuk pada step pertama, yaitu membaca data. Jadi, pada kode pertama dibaca data ini, itu kita akan membaca data Excel, yaitu data kami, dengan nama yaitu data beras kelompok 13 dengan filenya itu file Excel. Selanjutnya pada kode data columns that rise price IDR ini, yaitu baris ini mengubah nama kolom di data frame data yang lebih mudah digunakan untuk kode berikutnya. Misalnya kolom awalnya itu bernama tanggal dan harga. Nah, diganti menjadi date sama rise price IDR, yang mana date ini sebagai data tanggal dan rise price IDR ini sebagai harga beras dalam rupiah. Nah, tujuannya itu agar nama kolom seragam dan mudah dipanggil dalam kode kami. Selanjutnya untuk kode ketiga, ini itu gunanya untuk mengubah kolom date menjadi format tanggal seperti 2025-01-01. Untuk kolom keempat, ini untuk mengatur kolom date sebagai indeks dari data frame. Indeks ini akan menjadi variabel atau sumbu X dalam analisis deret waktu time series. Dan yang kelima, ini adalah kode untuk mengambil kolom harga beras atau rise price IDR ini dari data. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi array NumPy agar bisa diproses secara matematis dan memastikan bahwa ASCII type float ini memastikan bahwa datanya itu bertipe float atau angka desimal, bukan integer atau string. Sehingga nanti hasil dari Y tadi ini berisi deret angka harga beras yang siap digunakan untuk perhitungan ARIMA. Dan untuk kedua kode ini yaitu kode untuk menampilkan jumlah data dari data kami, dan yang kedua itu untuk harga awal dan menampilkan harga awal dan harga akhir dari kode kami, sehingga nanti setelah di run hasilnya output yang keluar itu seperti ini.
yang mana jumlah data kami itu ada 101 data dengan harga awal itu 12.500 dan harga akhirnya itu 13.002 dan harga akhirnya itu 13.230. Bisa dilihat dari data kami bahwasannya pada awal bulan, yaitu pada tanggal 15 bulan Juli 2025, itu pada harga awalnya itu 12.500 itu naik perlahan sampai pada bulan Oktober tanggal 15 itu mencapai 13.230. Baik, step yang kedua yaitu uji stasionaritas ADF pada seri asli. Yang pertama ini ada kode print. ADS tes data asli ini nanti akan menampilkan keterangan ADF tes data asli pada output. Nah, yang kedua itu ada kode ADF res. Nah, kode ini nantinya akan menguji apakah seri harga beras stasioner pada means dan variance konstan. Selanjutnya untuk 3 kode ini itu untuk menampilkan statistik ADF, p-value, dan nilai kritis pada saat 1%, 5%, dan 10%. Dan yang terakhir untuk kode ini itu untuk menentukan apakah perlu dilakukan differencing berdasarkan p-value tadi. Sehingga setelah di-run itu akan keluar hasilnya seperti ini. Hasil outputnya yang mana ADF-nya itu minus 0,1293 dan p-value-nya itu 0,964 dengan nilai kritis 1% itu minus 3,5061 dan nilai kritis pada 5% yaitu minus 2,8946 dan nilai kritis pada 10% itu minus 2,5844. Sehingga data ini non-stasioner dan akan dilakukan yang namanya differencing dengan D-nya sama dengan 1. Lanjut ke step ketiga yaitu differencing dengan D-nya itu sama dengan 1 dengan kode awalnya seperti ini. Pada kode awal ini X sama dengan NP array. Ini maksudnya kode ini membuat array bernama X yang berisi selisih harga beras antar hari dan operasi ini disebut dengan differencing. Tujuannya untuk menghilangkan tren pada data agar menjadi stasioner, karena itu menjadi syarat dari algoritma ARIMA. Untuk kode kedua ini maksudnya karena hasil tadi differencing X memiliki satu elemen lebih sedikit dari Y dan membutuhkan 2 titik untuk selisih, maka kita ambil tanggal mulai dari indeks ke 1 untuk mencocokkan jumlah datanya dengan X. Nah, data.index ini adalah tanggal-tanggal indeks waktu pada data asli. Nah, untuk PLT atau plot-plot ini, yang pertama itu untuk plot figure itu nanti akan membuat gambar dengan ukuran lebar 10 inci dan tingginya itu 3 inci supaya profesional dan mudah dibaca. Dan kemudian untuk kode kedua ini itu membuat plot garis antara X dan Y, yang mana X-nya itu tanggal atau date X, dan Y itu nilai perubahan harga atau X-nya. Nah, untuk label delta harga ini yaitu label yang akan muncul di legenda atau keterangan grafik. Jadi ini akan menampilkan grafik naik turun harga harian setelah differencing. Untuk PLT title, hasil differencing delta Y ini itu membuat judul grafik yaitu hasil differencing data Y. Terus untuk plot X label tanggal ini itu label untuk sumbu X yang horizontal menunjukkan tanggal. PLT ya label ini itu untuk label untuk sumbu Y atau vertikal yang menunjukkan selisih harga dalam rupiah. Untuk PLT grid ini itu untuk menambahkan garis kisi di latar belakang grafik.
agar nilai lebih mudah dibaca. Untuk plot legend ini tuh menampilkan keterangan label di grafik yaitu delta harga. Dan pada plot terakhir ini atau plot show ini untuk menampilkan grafik di layar. Jadi nanti plot ini akan menampilkan plot hasil differencing. Selanjutnya itu ada ADF pada X. Di sini print itu sebagai keterangan nanti di output. Dan ADF X sama dengan add Fuller ini maksudnya menguji stasionaritas ulang pada seri differentiate. Kemudian if ADF sampai kode terakhirnya ini itu untuk menentukan apakah differencing D1 itu cukup. Sehingga nanti ketika di run itu akan menampilkan hasil differencing delta Y. Ini plot dari ini hasil differencing dari kode-kode plot tadi ini sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Dan untuk kode ini menampilkan hasil ADF text setelah diferensi yang mana ADF startnya itu minus 90 dengan p-value 0,0000 dengan nilai kritisnya 1% itu minus 3, pada 5% itu minus 2, dan pada 10% itu minus 2,5 dan seterusnya. Sehingga X ini sudah tampak stasioner. Nah, selanjutnya step ketiga yaitu negative log likelihood kondisional ARIMA 111. Di sini kita menggunakan X T sama dengan P dikali X T kurang 1 ditambah epsilon T ditambah theta dikali epsilon T kurang 1. Epsilon T tidak terobservasi, maka kita rekursif hitung residual epsilon dengan asumsi epsilon 0 sama dengan 0. Pada baris pertama ini, fungsi ini akan menghitung nilai likelihood berdasarkan parameter Pi, theta, sigma kuadrat, dan data X. Selanjutnya, ini merupakan docstring atau komentar penjelas yang isinya menjelaskan arti dari parameter dan output fungsi. Kemudian, pada baris ini, Pi theta sigma kuadrat sama dengan params. Baris ini membongkar isi list params menjadi 3 variabel terpisah, yaitu Pi sebagai koefisien autoregresif AR1, kemudian theta koefisien moving average MA1, dan sigma kuadrat varians dari noise atau error epsilon T. Kemudian pada baris ini, kita akan mengecek nilai sigma kuadratnya itu bernilai 0 atau negatif. Jika tidak, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai sebesar 10 pangkat kuadrat. Selanjutnya, kita akan mulai dari T sama dengan 1, di mana N sama dengan ln X dikurang 1 untuk menghitung jumlah residual yang akan dievaluasi. Kemudian pada baris ini, kita akan mengecek jika N-nya kurang dari sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilainya sebesar 10 pangkat 12. Selanjutnya, epsilon pref sama dengan 0 ini adalah asumsi conditional likelihood umum. Epsilon 0 sama dengan 0. Nilai ini akan dipakai pada iterasi pertama sebagai epsilon T dikurang 1. Pada baris selanjutnya, epsilon list sama dengan MP0N. Ini untuk menyediakan array yang akan menyimpan semua residual epsilon T yang akan dihitung dengan ukuran N. Kemudian, for I in range N ini, yaitu loop dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan N kurang 1. Selanjutnya, X T1 sama dengan XI ditambah 1, ini adalah nilai difference saat ini yang ingin kita jelaskan dengan model ARMA 11 pada delta Y. Selanjutnya, XT sama dengan XI. Ini menjadi prediktor AR1 di rumus.
Kemudian resid sama dengan XT1 dikurang Pi kali XT dikurang Theta dikali Epsilon Pref. Ini untuk menghitung residual inovasi Epsilon T berdasarkan model XT sama dengan Pi XT kurang 1 ditambah Epsilon T ditambah Theta Epsilon T kurang 1. Hasilnya Epsilon T sama dengan XT dikurang Pi XT kurang 1 dikurang Theta Epsilon T kurang 1. Selanjutnya, Epsilon list I sama dengan resid. Ini untuk menyimpan residual yang baru dihitung Epsilon T ke posisi ke I pada array keluaran. Selanjutnya, Epsilon pref sama dengan resid ini, yaitu update memori residual untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya kita ke bagian negatif log likelihood Gaussian conditional, di mana rumusnya itu neglolic sama dengan setengah dikali N dikali logaritma 2 dikali Pi dikali sigma kuadrat ditambah jumlah kuadrat residual dibagi 2 kali sigma kuadrat. Kemudian return neglolic ini untuk mengembalikan nilai negatif log likelihood ke fungsi pemanggil minimize. Artinya, semakin kecil nilai neglolic, semakin besar kemungkinan bahwa parameter model yang digunakan cocok dengan data. Step selanjutnya yaitu optimisasi dan estimasi Pi, Theta, Sigma kuadrat sekaligus. Langkah awal yang kita lakukan adalah memberi nilai awal agar optimisasi bisa dimulai dengan benar. Pada baris pertama, kita akan mengecek apakah jumlah data X cukup untuk perhitungan, dan ini butuh minimal 2 data. Kemudian XT sama dengan X1 ini mengambil semua elemen mulai indeks ke 1 sampai akhir. Selanjutnya, pada baris ini, kita mengambil semua elemen kecuali yang terakhir. Selanjutnya, pada baris Pi sama dengan MP sub ini, kita menghitung nilai awal Pi dengan regresi OLS sederhana tanpa intercept dari model XT sama dengan Pi XT kurang 1 ditambah Epsilon T. Di mana rumusnya Pi0 sama dengan sigma XT dikali XT kurang 1 per sigma X kuadrat T kurang 1. Kemudian, else Pi0 sama dengan 0 ini, jika data terlalu pendek kurang dari 2, maka inisialisasi Pi di setting 0. Selanjutnya, Theta 0 sama dengan 0,1 ini merupakan nilai awal untuk Theta parameter MA1 diatur kecil, yaitu 0,1. Selanjutnya, sigma kuadrat 0 sama dengan MP varian X ini merupakan varians awal residual yang diambil dari varians data X. Di mana jika terlalu kecil, misal mendekati 0, diganti dengan 1,0 untuk mencegah error numerik. Nah, sigma kuadrat 0 sama dengan MP varian X ini merupakan varians awal residual yang diambil dari varians data X, yang jika terlalu kecil, misal mendekati 0, diganti dengan 1,0 untuk mencegah error. Kemudian pada baris ini merupakan array yang berisi nilai awal untuk optimisasi Pi0, Theta 0, dan Sigma kuadrat 0. Kemudian bounds ini merupakan batas pencarian parameter.
di mana pi dan theta dibatasi di antara minus 0,99 dan 0,99 agar proses tetap stabil atau tidak eksplosif. Kemudian sigma kuadrat dibatasi minimal tidak boleh negatif atau nol dan tidak dibatasi ke atas. Selanjutnya, pada baris res sama dengan minimize ini, untuk minimize-nya sendiri merupakan fungsi dari SkyP optimize untuk mencari nilai parameter yang meminimalkan fungsi A511 neglect. Kemudian X0 sama dengan ini merupakan nilai awal parameter. ARGX sama dengan X ini merupakan argumen tambahan untuk fungsi tersebut. Bounce sama dengan bounce. Ini merupakan batas bawah dan batas atas parameter. Kemudian metode. Ini merupakan algoritma optimisasi yang efisien dan mendukung bounded constraints. Selanjutnya, fungsi ini kita gunakan untuk mengecek apakah optimisasi berhasil atau tidak. Dan jika tidak, fungsi print ini akan mencetak peringatan dan alasan kegagalannya. Selanjutnya, pada baris ini, res X berisi nilai parameter hasil optimisasi atau hasil estimasi maksimum likelihood. Kemudian akan disimpan ke dalam variabel PMLE atau estimasi P, theta MLE atau estimasi theta, dan sigma kuadrat MLE atau estimasi sigma kuadrat. Nah, pada blok keempat ini, setelah kita run, akan muncul hasil estimasi atau join MLE, di mana Pi sama dengan 0,53357, theta sama dengan 0,63501, sigma kuadrat sama dengan 27,196,407. Baik, sekarang kita lanjut untuk menjelaskan step kelima, yaitu hitung residual dari model tersebut. Di mana di baris pertama ini, kita melihat kodingan epsilon 0 sama dengan 0, di mana ini ada inisialisasi nilai. Karena pada model MA1 diperlukan residual sebelumnya, di mana epsilon T dikurang 1. Tapi di awal, di mana T sama dengan 0, belum ada data residual sebelumnya, maka diasumsikan 0, ini disebut conditional likelihood assumption. Kemudian di baris kedua, yaitu epsilon all, di mana ini untuk membuat list kosong, menampung semua residual epsilon T yang akan dihitung dari data X. Kemudian di codingan yang ini, yaitu melakukan iterasi dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan len X. Artinya, jika X punya panjang T, maka loop ini menghitung T-1 residual. Karena setiap epsilon T memerlukan dua observasi, X I plus T dan X I. Kemudian untuk yang ini, yaitu rumus untuk menghitung residual, epsilon T. Di dalam kode, yaitu X I plus 1, ini sama dengan XT, kemudian XI sama dengan XT minus 1, epsilon 0, epsilon pref ini sama dengan epsilon T minus 1 atau sama dengan epsilon 0. Kemudian, jadi
Residual adalah error model di mana Arima satu-satu pada waktu ke T. Kemudian epsilon al, di mana ini untuk menyimpan residual yang baru dihitung ke dalam list epsilon al yang ada tadi di atas ini. Kemudian epsilon 0 sama dengan resid, yaitu update epsilon T-1, di mana untuk bisa digunakan pada iterasi berikutnya. Karena residual berikutnya bergantung pada residual sebelumnya. Baik, kemudian ke baris yang ini, yaitu epsilon al sama dengan NPRI, di mana NPRI ini adalah dia menggunakan fungsi yang sudah diimpor di step sebelumnya tadi atau di step pertama tadi, di mana setelah selesai loop, kita mengubah list epsilon al menjadi array NumPy agar bisa diproses lebih mudah secara numerik. Misalnya, untuk menghitung varian atau mencari nilai terakhir. Kita lanjut ke epsilon last, di mana ini mengambil residual terakhir dari seluruh data. Jika epsilon al tidak kosong, maka kita ambil elemen terakhir. Namun, jika epsilon al-nya kosong, kita gunakan sama dengan 0, else 0. Kemudian, baris berikutnya yaitu x last, di mana sama dengan x-1, di mana ini adalah kode untuk menyimpan nilai delta Y terakhir. Perubahan harga terakhir di mana yaitu observasi terakhir dari seri difference X. Ini akan menjadi input awal untuk forecast atau untuk prediksi nanti. Kemudian juga setelah X last, yaitu ada Y last, di mana Y yang terakhir, YT yang terakhir pada level asli. Karena hasil forecast akan dikembalikan ke skala harga asli dengan menambahkan delta Y ke Y. Baik, kita lanjut ke step yang terakhir yaitu prediksi atau forecasting harga beras 3 hari ke depan. Di mana di baris pertama ada H sama dengan 3, yaitu langkah atau menentukan horizon prediksi, yaitu 3 langkah ke depan, misalnya 3 hari. Seperti tujuan kita bahwasanya kita akan memprediksi harga beras 3 hari kemudian. Kemudian Y forecast, yaitu Y prediksi, di mana membuat list kosong untuk menampung hasil prediksi harga level Y dari setiap langkah ke depan. Kemudian ada X current sama dengan X last, yaitu menyimpan nilai delta Y terakhir dari data historis, yaitu perubahan harga terakhir. Kemudian ini akan menjadi input awal untuk memprediksi satu langkah ke depan, karena model ARIMA satu-satu tadi bergantung pada XT-1. Kemudian epsilon current sama dengan epsilon last, di mana ini adalah untuk menyimpan residual terakhir, epsilon T, dari data aktual. Digunakan untuk menghitung prediksi atau forecast pertama harga karena model MA1 membutuhkan nilai residual sebelumnya, di mana epsilon T di -1. Kita lanjut. Baris berikutnya yaitu 4 step in range, di mana ini adalah untuk melakukan loop prediksi dari langkah ke 1 sampai ke H, di mana H yang dituju yaitu sama dengan 3. Baik, kita akan memprediksi delta Y 3 hari kemudian. Kode yang pertama bisa kita lihat di sini. Ini adalah rumus inti dari ARIMA 11 pada bagian ARIMA dari seri difference. Dengan rumus manualnya tadi, yaitu XT plus 1 sama dengan psi XT ditambah theta epsilon T.
Kemudian Y-next ini yaitu mengonversi hasil prediksi dari bentuk difference delta Y menjadi bentuk harga aktual Y. Kemudian di baris ini yaitu Y forecast atau prediksi Y, di mana ini untuk menyimpan hasil prediksi harga Y-next ke dalam list Y forecast. List ini akan berisi prediksi hari ke-1, kedua, dan hari ketiga. Kemudian Y last atau Y terakhir, di mana ini adalah update nilai harga terakhir menjadi hasil prediksi terbaru. Untuk X current-nya ini, yaitu update perubahan harga terakhir, delta Y terakhir untuk digunakan di langkah prediksi berikutnya. Kemudian epsilon current sama dengan 0 ini, yaitu setelah langkah pertama, residual masa depan dianggap 0 karena tidak diketahui. Ini adalah asumsi umum dalam forecast ARIMA. Untuk horizon lebih dari satu langkah, semua eksponen T di masa depan sama dengan 0. Kita akan menampilkan hasil prediksi dari algoritma ARIMA 111. Untuk yang step ke-7 ini, bagian visualisasi, di mana aktual ditambah prediksi. Kemudian hasilnya nanti di run akan ada plot. Kemudian di bagian ke-8 itu kesimpulan sederhana atau interpretasi nantinya. Seperti yang kita lihat bersama, bahwasanya di run-nya ini, prediksi harga beras 3 hari ke depan dengan menggunakan join MLE ARIMA 111. Hari pertama, hari pertama dengan jumlah harga beras yaitu Rp13.240. Hari kedua Rp13.245. Hari ketiga Rp13.248. Di mana forecast harganya seperti ini. Plot yang sudah kita berikan tadi di codingan, di mana ini dari sini ke sini itu adalah data asli dari studi kasusnya, data aktual, kemudian ini, tiga titik ini adalah prediksi 3 hari ke depan, di mana prediksi 3 hari ke depan ini diperoleh nilainya seperti ini tadi. Kemudian, interpretasi kesimpulan singkatnya, yaitu dari plot ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya harga beras diperkirakan akan naik pada hari ketiga atau ketiga hari kemudian ini tadi. Di mana kita sudah melihat persebaran datanya, yang pertama yaitu trennya naik, maka kita bisa simpulkan juga setelah kita melakukan algoritma ARIMA tadi, kita bisa simpulkan juga bahwasanya harga beras yang diprediksi 3 hari kemudian, yaitu juga pasti akan naik sesuai dengan hasil dari codingan algoritma ARIMA tadi. Sekian penjelasan dari algoritma ARIMA itu tadi, di mana tujuannya itu untuk memprediksi 3 hari ke depan dengan hasil akhir dari codingan yang kami dapatkan sudah sesuai dengan tujuan. Kita dapat melihat harga di 3 hari ke depan itu, di 3 hari prediksi itu, dan diperkirakan di 3 hari itu prediksi harga berasnya juga akan naik. Sekian dan terima kasih.